Halo, salam pembelajar. Hari ini kita akan berbicara atau berbincang-bincang mengenai fan PC 210/10. Untuk fan PC 210/10 ini menggunakan sistem baru, yaitu menggunakan fan clutch system. Fan clutch system ini biasa digunakan di Scania ya. Kalau di unit Scania ini sudah digunakan untuk pengaturan fan-nya menggunakan fan clutch system. Untuk di Komatsu itu baru digunakan di PC 210/10. Ini pertama kali launching itu di unit PC 210/10. Dari sistem sebelumnya menggunakan Bell, sekarang menggunakan fan clutch system. Jadi secara umum fan-nya Komatsu itu ada 3 ya. Menggunakan mechanical bell, terus menggunakan hidrolis, menggunakan motor hidrolik, terus yang ketiga itu menggunakan fan clutch system. Untuk versi sebelumnya yaitu di PC 200/8 atau PC 200/8M0, untuk fan-nya itu masih menggunakan fan pulley ya. Fan pulley nanti diputar langsung oleh bell. Bell ini akan meneruskan putaran dari crankshaft menuju ke fan. Jadi fan-nya akan berputar secara mekanikal, diputar langsung oleh bell. Jika fan menggunakan sistem bell, maka putaran fan-nya itu tidak bisa variabel atau tidak bisa menyesuaikan kebutuhan sesuai temperatur dari radiator maupun oil cooler. Jadi putaran fan itu akan sesuai dengan putaran engine. Jika putaran engine tinggi, maka fan-nya akan cepat. Putaran engine rendah, maka putarannya akan lambat. Itu kelemahan jika kita menggunakan fan bell. Untuk tipe yang baru menggunakan fan clutch system ini, putarannya bisa variabel. Jadi putaran fan ini bisa variabel menyesuaikan dengan kondisi di lapangan atau kondisi radiator maupun oil coolernya. Ya. Contohnya, jika temperatur radiatornya itu naik, ini ya. Jika temperatur radiatornya itu naik, maka kecepatan fan-nya ini akan otomatis akan meningkat menyesuaikan dengan suhu temperatur coolant. Jika coolant temperaturnya itu rendah, maka kecepatan fan-nya juga akan rendah. Karena suhunya sudah rendah, maka kebutuhan untuk cooling sistemnya juga akan menurun, sehingga fan speed-nya juga akan diturunkan. Selanjutnya, selain dipengaruhi oleh coolant temperatur sensor, kecepatan fan juga dipengaruhi oleh hydraulic oil temperatur sensor. Jadi dua sensor ini akan mempengaruhi kecepatan fan. Jika hydraulic temperatur sensornya itu naik, maka kebutuhan cooling sistemnya juga akan naik sehingga fan speednya juga akan ikut naik. Jika hydraulic temperaturnya turun, maka kebutuhan cooling sistemnya menurun, maka fan speednya juga akan diturunkan. Jadi fan speed akan variabel mengikuti kebutuhan sesuai kondisinya. Bisa fan speednya bisa tinggi, fan speednya bisa rendah. Nanti menyesuaikan tergantung kebutuhannya. Nanti akan diatur oleh solenoid ya. Jadi di sini ada solenoid yang akan mengatur kebutuhan putaran, yang akan mengatur putaran fan speednya. Jadi mau putarannya kencang, mau putarannya lambat, itu nanti akan diatur oleh solenoid. Solenoid ini nanti yang ngatur tentu saja yaitu controller ya. Jadi selain dipengaruhi oleh dua sensor temperatur ini, kecepatan fan juga dipengaruhi oleh engine speed sensor. Dari ketiga sensor ini nanti akan diolah oleh controller. Controller akan menyesuaikan berapa kecepatan yang dibutuhkan oleh sistem. Jadi kecepatannya akan menyesuaikan
nanti dari ketiga sensor ini. Terus selanjutnya di area fan cloud itu ada beberapa komponen utama. Yang pertama adalah shaft-nya ya. Shaft ini nanti akan diputar oleh bel secara langsung ya. Jadi shaft ini yang warna pink ini nanti akan diputar oleh bel. Jadi ini akan mengikuti putaran engine. Jika putaran engine-nya kencang, ya warna pink ini akan berputar dengan kencang. Warna pink ini kalau di gambar yang sebelah kiri ini adalah warna hijau. Jadi warna hijau ini nanti diputar langsung oleh engine. Nanti engine akan memutar shaft-nya ini. Engine akan memutar shaft-nya ini. Nanti shaft-nya ini akan memutar cloud sisi bagian dalam. Selanjutnya ini adalah bagian housing. Nanti bagian housing ini akan dimonting langsung ketemu sama fan. Jadi housing ini nanti kalau gambaran sebelah kiri ini warna biru ini nanti dia akan dimonting langsung dengan fan. Ya, jadi kalau nanti housing ini muter kencang, nanti fan-nya juga akan ngikut mutar kencang. Terus di area sini itu ada cloud ya. Jadi cloud ini nanti bentuknya seperti ini. Gambar sisi sebelah kiri. Ini adalah cloud. Yang hijau ini cloud yang berhubungan dengan shaft yang diputar langsung dengan engine. Yang warna biru ini nanti dia akan ketemu housing. Jadi antara cloud yang warna hijau dengan warna biru ini dia akan terpisah. Jadi kalau shaft ini muter, housing belum tentu memutar. Ya. Terus selanjutnya di area sini itu ada valve ya. Valve ini nanti akan mengatur seberapa banyak oli yang akan masuk ke cloud. Olinya nanti ini menggunakan silikon oil ya, jenis silikon oil. Nanti jika silikon oil itu banyak masuk ke cloud sini ya, di cloud sini nanti banyak masuk silikon oil. Nanti silikon oil ini akan meneruskan putaran dari yang warna pink ke yang warna hijau kali ini ya. Jadi nanti kalau shaft-nya ini muter, semua warna pink ini akan berputar. Nah, ketika di sini ikut mutar shaft, nanti ketika cloud-nya ini terisi oleh silikon oil, maka silikon oil ini akan meneruskan putaran dari yang warnanya pink ke warnanya hijau, atau yang dari shaft menuju ke housing. Jadi fungsi dari silikon oil itu adalah meneruskan putaran, karena viskositas silikon oil itu sangat tinggi, sangat kental sekali, sehingga ketika masuk sela-sela ke dalam cloud itu dia malah akan merekatkan sehingga akan meneruskan putaran dari cloud yang diputar oleh shaft yang menuju cloud sisi housing, sehingga housingnya ikut mutar. Untuk membuka nutupnya si valve ini nanti di sini akan dipengaruhi oleh solenoid ini ya. Ini electronic solenoid atau generate magnetic field atau EMP ya. Jadi ini magnet yang aktif atau magnet yang timbul akibat adanya arus listrik ya. Jadi ketika ada arus listrik masuk ke sini, nanti akan merubah dari arus listrik menjadi magnet. Nanti magnet yang di sini akan menarik valve yang di sini. Valve untuk membuka menutupnya si saluran oli yang menuju ke cloud. Jadi kalau posisi seperti ini, posisi di mana magnetnya ini tidak ada arus, jadi magnetnya ini belum menjadi medan magnet ya. Kumparan yang di sini belum menjadi medan magnet, ini berarti tidak dialirin arus,
maka valve-nya yang warna ini, kalau di bawah ini warna hijau, ini akan membuka. Kalau valve ini membuka, maka oli yang dari ruangan sini akan masuk semua ke klat, sehingga putaran dari input shaft akan diteruskan menuju ke housing. Housing ya nanti akan memutar si fan. Kalau gambar yang sebelah kanan ini, di mana koilnya ini sudah dialiri arus sehingga akan menjadi medan magnet. Nanti akan jadi magnet. Magnet ini akan menarik valve. Valve ini kalau tertarik oleh magnet, maka posisinya akan tertutup. Jika posisi tertutup, maka oli yang di ruangan di sini tidak akan dialirkan menuju klat. Sehingga klatnya ini tidak ada oli, maka housing tidak akan berputar. Ketika fan shaftnya ini diputar oleh engine, fan shaftnya ini memutar, housingnya tidak akan ikut terputar karena tidak ada oli yang masuk ke klat. Kalau sebelah kiri ini, karena ini valve-nya terbuka, oli masuk ke klat, maka ketika shaftnya berputar, maka housingnya ikut berputar. Seberapa kencang tidaknya fan ini nanti akan dipengaruhi oleh seberapa banyak oli yang masuk ke dalam klat. Semakin banyak oli masuk ke dalam klat, maka akan semakin kencang putarannya. Kalau semakin sedikit oli yang masuk ke dalam klat, maka akan semakin rendah putarannya. Terus selanjutnya di sebelah sini ada sensor speed. Jadi selain nanti ada kabel yang masuk ke dalam fan klat ini untuk mengaktifkan koil menjadi magnet, nanti juga ada kabel yang masuk ke fan speed sensor. Jadi fan speed sensor ini akan mendeteksi berapa kecepatan fan-nya. Nanti berarti di monitor panel bisa kita lihat berapa kecepatan fan. Nanti di sini akan masuk ke controller akan membaca kecepatan fan. Jadi kelebihan dari fan klat system ini yang menggunakan sistem fan klat ini berarti kecepatan fan-nya itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dari cooling system. Jika cooling systemnya tinggi, maka fan-nya juga akan berputar dengan cepat. Kalau kebutuhan cooling systemnya itu rendah, maka fan-nya juga akan berputar rendah. Hal ini digunakan untuk mengurangi fuel konsumsi ya. Jadi mengurangi beban engine. Engine itu menyesuaikan dengan kebutuhannya dari cooling system. Jadi kalau fan-nya putarannya rendah, ya beban engine menjadi rendah sehingga fuel system akan lebih irit atau fuel systemnya bisa jadi berkurang. Demikian untuk bincang-bincang tentang fan klat PC 210/10. Sampai berjumpa di pembahasan berikutnya.